Nah, ini adalah pembahasan lanjutan dari pembahasan sebelumnya yang memang telah kita bahas mengenai tentang bagaimana kita memahami perbedaan antara website statis dengan website dinamis. Yang pembahasan itu sudah menjelaskan gambaran awal ketika misalkan kita membangun sebuah aplikasi berbasis website. Di pembahasan yang kedua ini, kita akan coba melanjutkan tentang bagaimana pengembangan atau web statis ke dinamis dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL serta JavaScript. Nah, di sini kita nanti akan coba membahas secara step by step dari misalkan dari langkah pertama sampai langkah secara terstruktur ya, artinya secara terurut dari langkah pertama, kedua sampai hasil aplikasinya itu jadi. Nah, di sini ya akan kita gunakan sebagai panduan belajar kita adalah kita akan menggunakan berbasis vibes coding dengan menggunakan bantuan daripada artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Di sini saya memberikan opsi silahkan mau menggunakan tool apa, misalkan kalau terbiasa menggunakan yang Visual Studio Code yang menggunakan misalkan di sini ada Copilot ataupun misalkan menggunakan yang bentuk yang lainnya Claude, Gemini ataupun ChatGPT itu silahkan saja. Saya serahkan kepada setiap mahasiswa untuk memilih kira-kira apa tool apa yang akan digunakan atau vibes coding apa yang akan digunakan untuk pengembangan proyeknya. Nah, di sini saya akan dalam contoh yang berikut ini saya tidak akan menggunakan yang Visual Studio Code. Kenapa? Alasan saya di sini saya tidak menggunakan Visual Studio Code adalah karena memang saya punya batasan, saya tidak punya akun karena kebetulan di sini menggunakan Copilot, jadi di sini sudah pasti defaultnya adalah dengan menggunakan Copilot. Jadi karena ini bersifat gratis, pasti nantinya akan ada terkena yang namanya limit atau batasan. Nah, karena ini memang untuk mengatasi demikian, saya supaya tidak ada limit, saya kebetulan punya akun pro yang berbayar, tetapi bukan kepada yang bukan yang untuk yang Copilot-nya, tetapi adalah menggunakan yang Gemini. Saya menggunakan Gemini yang ini. Di sini dalam Gemini ini udah pasti saya di sini kenapa? Karena akun saya adalah sistemnya Pro. Jadi bukan gratis. Jadi ketika saya menggunakan yang Pro, otomatis ketika nanti saya mengetikkan source kodenya untuk pengembangan aplikasi web ini, sudah pasti tidak akan terkena limitnya. Oke, nah saya akan close tidak menggunakan lagi Visual Studio Code, tetapi saya kasih di sini saya kasih kebebasan ya buat mahasiswa apakah mau menggunakan Visual Studio Code atau menggunakan tool yang lainnya. Jadi disilahkan saja. Pada prinsipnya di dalam penjelasan tentang vibe coding ini kita akan menjelaskan secara bagaimana tahapan pemahaman ketika mengubah dari website statis menjadi web dinamis menggunakan perintah-perintah atau bahasa gampangnya adalah prompt untuk memudahkan kita di dalam pengembangan website berbasis dinamis menggunakan PHP dan MySQL. Apa tool yang akan saya gunakan? Tool yang akan saya gunakan di sini namanya adalah Anti-Gravity. Ini namanya Google Anti-Gravity. Di sini silahkan nanti ini toolnya yang akan saya gunakan. Saya menggunakan ini Anti-Gravity yang memang tampilannya hampir sama dengan menggunakan Visual Studio Code. Jadi kalau kita misalkan terbiasa menggunakan Visual Studio Code, sudah pasti akan gampang dan akan mudah sekali menggunakan Anti-Gravity ini. Anti-Gravity ini adalah tool IDE yang memang membantu programmer atau developer dalam pengembangan aplikasi, baik itu aplikasi mobile, webs, ataupun aplikasi desktop yang lainnya. Nah, untuk memahami tentang penggunaan Anti-Gravity dasar ini, silahkan
boleh dicek di dalam playlist, di dalam tutorial yang udah saya buatkan. Di situ sudah ada satu playlist yang saya buatkan tentang bagaimana pengembangan aplikasi website atau misalkan menggunakan Five Coding AI dengan menggunakan anti-gravity ini. Di situ sudah ada video yang berkaitan tentang bagaimana menggunakan anti-gravity untuk membangun membangun project berbasis website. Oke, saya balik lagi ke sini. Nah, di sini di dalam penggunaan anti-gravity ini, jadi silahkan yang pertama yang akan dilakukan apa? Silahkan download dulu toolnya. Nih, anti-gravity AI, ketik saja anti-gravity AI seperti ini, kemudian masuk ke dalam halaman web resminya. Nah, di sini silahkan dicari di bagian download, ada download di sini, ada download. Kalau yang menggunakan Windows silahkan klik aja for Windows. Kalau yang menggunakan Mac OS ataupun Linux silahkan disesuaikan saja. Nah, di sini adalah web resminya. Ini web resminya, silahkan dibaca-baca saja dokumentasinya. Kita akan langsung mengklik mendownload for Windows. Nah, di sini perlu diperhatikan versi terbaru daripada anti-gravity ini adalah versi 2.0. Nah, di sini anti-gravity ini dalam pengembangannya di versi 2.0 itu sudah dikembangkan menjadi beberapa versi. Nah, kalau kita lihat di sini ada anti-gravity CLI, ada anti-gravity IDEA, dan ada anti-gravity SDK. Nah, di sini untuk tidak membingungkan dalam memilih apa kira-kira yang akan digunakan, di sini yang pertama ketika kita mendownload yang anti-gravity yang 2.0 yang Windows yang seperti ini, yang konsep seperti ini otomatis nanti ketika dilakukan instalasi, dia akan bentuknya adalah seperti ini. Saya buka saja yang sudah saya install ini, dia akan berbentuk yang tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini kalau yang di-download yang ini ya, ini yang 2 ini, Windows ini. Nah, dia akan bentuknya kayak gini. Dia semacam hampir sama seperti AI pada biasanya, atau seperti misalkan ChatGPT, Gemini, ataupun yang lainnya. Dia bentuknya seperti ini. Jadi ini bukan anti-gravity IDE. Kalau IDE, kalau yang IDE ya, yang ini ya, ini beda lagi nanti bentuknya. Nah, jadi kalau mau download yang versi yang 2 ini bentuknya seperti ini. Nah, di sini pengetikan coding daripada bahasa pemrograman sama persis ketika misalkan kita mengetik yang coding pada tool AI yang lainnya. Nah, jadi yang disarankan di sini adalah kita harus menginstal yang namanya IDE-nya. Di sini ada muncul nih, install IDE. Nah, IDE inilah yang tampilannya persis seperti menggunakan Visual Studio Code. Boleh diklik di sini untuk melakukan instalasi, ataupun boleh scroll ke bawah. Di sini sudah ada yang anti-gravity IDE. Nah, di sini silakan dipilih sesuai sistem operasi yang digunakan. Kalau di sini menggunakan Windows, silahkan dipilih di sini kira-kira menggunakan x64 atau ARM64. Ini bisa dilihat dari cek spesifikasi laptop masing-masing. Nah, di sini boleh di-download sekali lagi, boleh di-download langsung di sini, atau di-download, di-install langsung melalui yang ini. Jadi saya ulangi ya, opsinya ya. Opsinya, ketika mendownload anti-gravity ini, boleh langsung mendownload ini, yang yang bentuknya kayak gini. Nah, ini yang pertama, download. Ketika di-download, lakukan instalasi seperti biasa, tampilannya seperti ini. Tetapi kita di sini tidak tampilannya seperti mengetik prompt pada biasanya. Tetapi yang akan kita gunakan adalah kita menggunakan anti-gravity IDE yang ini. Nah, untuk mendownload ini boleh dua cara. Boleh di-download langsung di sini ketika sudah dilakukan instalasi, atau boleh juga di-download di sini anti-gravity IDE-nya. Jadi urutannya kayak gitu. Nah, silakan aja. Dalam contoh ini saya akan mencoba mendownloadnya langsung di sini ya, install IDE. Saya klik saja. Nah,
langsung akan diarahkan ke halaman web anti gravity-nya juga. Nah, silakan download aja. Saya klik download, langsung diarahkan ke sini juga, ke halaman yang sama juga. Di sini silahkan dipilihkan adalah di sini pastinya menggunakan Windows 10 ya, dan dia 64 bit. Saya download saja yang X64. Nah, saya sudah download, saya simpan di download, saya save. Nah, di sini filenya kurang lebih ukurannya adalah 129 MB. Nggak besar ya. Nah, sambil menunggu hasil downloadnya, jadi sekilas bahwa anti-gravity ini adalah tools pengembangan aplikasi yang dikembangkan oleh Google yang tampilannya sama persis seperti menggunakan Visual Studio Code. Tetapi kelebihannya apa? Kelebihannya mungkin adalah dia itu akan memudahkan kita ketika misalkan kita menggunakan Google Gemini, dia produk Google, ataupun menggunakan misalkan yang cloud ataupun yang lainnya, dia sudah ada yang langsung terintegrasi dengan akun-akun daripada AI-nya kita. Sama kalau menggunakan Visual Studio Code mungkin terbiasa menggunakan Copilot ataupun misalkan yang lainnya, ya itu sama saja. Tetapi saya sudah kasih alasan tadi kenapa saya menggunakan Google Anti-Gravity, karena saya punya yang versi Google Gemini yang versi Pro, bukan gratis. Jadi itu akan membuat saya nanti tidak akan terkena limit ketika menjelaskan bagaimana pengembangan aplikasi website yang dinamis menggunakan tool AI ini. Oke, sekarang opsinya ada sekali lagi di mahasiswa, silakan opsinya mau pilih yang pakai anti gravity ini boleh, menggunakan kalau terbiasa menggunakan Visual Studio Code ya silahkan saja, nggak ada masalah. Baik, sekarang saya install anti gravity ID-nya, saya klik, itu sudah saya klik ya. Sekarang ini hasilnya, dia lagi jalan. Ini anti gravity is running karena ini lagi run ini ya. Saya close dulu yang ini. Saya close, oke. Silakan dilakukan instalasi seperti biasa. Ini prosesnya seperti biasa ya dalam melakukan instalasi ini. Saya terkonek internet saya aktif. Biarkan dia proses berjalannya, mudah-mudahan tidak ada kendala dalam proses instalasi. Jadi sekali lagi, boleh menggunakan anti-gravity, boleh juga menggunakan Visual Studio Code. Opsi ada di masing-masing. Baik, ini sudah berhasil dilakukan instalasi, dan ini sudah jalan anti-gravity-nya. Kita lihat tampilannya seperti apa. Kita tunggu loadingnya. Ini loadingnya tergantung dari spesifikasi komputer yang kita gunakan. Nah, tampilannya masih seperti ini ya. Ini install ID-nya. Install ID to run and edit use speed. Oke, bentar. Ini masih yang sama ini. Saya coba buka yang ketik di sini. Nah, anti gravity masih sama. Saya install ID lagi, dibawa ke sini lagi. Oke, sebentar. Kayaknya ini masih dengan tampilan yang sama ya. Kalau ada muncul kayak gini, coba saya ketikkan ini. Saya buka projectnya. Padahal sudah saya install ID-nya. Apakah perlu di restart dulu? Ntar ya, saya balik lagi ke sini. Coba saya download manual di sini, SDK. Saya download lagi. Oke, anti gravity ID. Mungkin tadi salah download ya. Ntar saya save lagi. Tuh, kayaknya tadi salah download ya. Tadi salah download yang sama sih yang di atas di sini ya. Oke, salah download. Ini baru yang benarnya. Namanya adalah anti gravity ID ya. Jadi cek dulu ya, ada tulisan IDE-nya.
Jadi gitu ya. Jadi ini kurang lebih ada beberapa megabytes, agak sedikit besar filenya. Kita tunggu saja proses downloadnya. Jadi sekali lagi perbedaannya kalau yang menggunakan ini tadi ya, yang saya download di pertama tadi itu masih yang berbentuk seperti ini, sehingga masih muncul di sini install IDE. Tapi karena salah download tadi, yang download adalah file yang sama. Jadi ini ketika mendownload yang IDE-nya, pastikan mendownload di bagian di sini ya, ada muncul yang bentuknya kayak gini, IDE, kayak gitu aja. Oke, ini kurang lebih 213 megabytes. Oke, sudah terdownload. Sekarang kita close open saja folder downloadnya. Dan ini bentuknya. Nah, perbedaannya gini juga. Saya kasih dulu letak perbedaannya. Kalau yang bentuknya seperti ini bukan IDE. Dia tampilannya adalah ini, warna putih. Putih backgroundnya. Tapi kalau yang IDE ini, yang IDE-nya seperti Visual Studio Code, dia bentuknya warna hitam. Itu aja bedanya. Jadi kalau ada yang background warna hitam, berarti dia IDE. Kalau yang background warna putih kayak gini, berarti bukan IDE. Dia semacam pengetikan prompt biasa yang bentuknya seperti ini. Oke, sekarang saya close dulu yang warna putih ini, saya klik. Kemudian saya lakukan instalasi yang IDE-nya. Saya enter. Nah, ini dia proses instalasinya. Kita klik setuju, next. Ini biarkan saja dia tersimpan di partisi C. Kita klik next lagi. Ini setup FreeSpace install. Ini terjadi kayak gini karena memang ketika melakukan instalasi, alokasi drive di C kita itu sudah penuh. Ini kebetulan saya klik coba close dulu ya. Ya, close dulu. Ini kalau muncul kayak gini, kalau muncul seperti tadi, itu kenapa? Karena saya menginstalnya di C. Jadi di C, partisi saya itu drive-nya udah penuh. Jadi kurang lebih ini ada di 600 megabyte lagi. Jadi mungkin ini karena memang udah banyak sekali aplikasi yang saya install di laptop saya. Jadi kalau muncul kayak gitu, tidak muncul kayak gitu, itu solusinya. Berarti hapus dulu sebagian aplikasi yang di laptop, baru bisa tidak akan muncul yang notifikasi seperti tadi. Tapi kalau muncul juga, jadi ini saya langsung next. Ini kalau muncul kayak gini, ya kan, saya klik yes saja. Artinya saya lanjut saja, biarkan dia menginstalnya. Saya klik aja, yes. Kemudian di sini nggak perlu diklik apa-apa, klik next lagi. Dan ini lakukan instalasi. Nah, ketika melakukan instalasi ini, seperti biasa kita tunggu beberapa saat untuk melakukan instalasi untuk yang anti-gravity IDEA yang ini. Jadi kalau ditanya perbedaannya, apa perbedaan menggunakan Visual Studio Code dengan menggunakan anti-gravity ini? Perbedaannya memang tidak terlalu nampak, tetapi pada prinsipnya tergantung kita mau menggunakan apa. Kalau kita terbiasa menggunakan Visual Studio Code, ya berarti cukup fokus saja di penggunaan Visual Studio Code. Kalau memang merasa ingin tertantang, ingin merasakan mencoba sesuatu hal yang baru, apalagi dalam pengembangan aplikasi, silahkan menggunakan yang anti-gravity ini. Jadi konsepnya demikian saja. Mau pilih yang mana, sekali lagi silahkan disesuaikan dengan apa yang sukanya ingin digunakan. Visual Studio Code atau anti-gravity. Jadi intinya demikian. Nah, sekarang kita tunggu proses instalasinya, biarkan dia berjalan. Ini seperti biasa saya sampaikan, lambat atau cepatnya proses instalasi ini tergantung dari spek komputer yang kita gunakan. Ini kebetulan agak sedikit telat, lambat, karena saya spek komputernya itu udah lumayan kecil ya. Hanya tertinggal 600 megabytes lagi. Biasanya kalau lebih normalnya adalah harus tersisa adalah 10 gigabytes biar dia tidak muncul warna merah yang bentuknya seperti ini. Oke, kita tunggu prosesnya. Sambil menunggu proses instalasi ini, jadi nantinya setiap kelompok mahasiswa yang udah saya bagikan ini, itu kan saya sudah bagikan source code HTML dan CSS-nya, yang kurang lebih kalau dibuka di dalam project-nya, bentuknya kayak gini nanti. Ini ya project UAS. Ini dia namanya, project-project yang udah saya bagikan dan sudah mahasiswa kelompoknya udah mendownload semuanya. Di sini nanti dicek
dicek di dalam setiap proyek tersebut, misalkan saya buka yang proyek sistem informasi koperasi yang ini. Di situ sudah ada file yang PHP dan juga ada satu file yang dia database. Yang berbentuk DB ini itu berarti database MySQL. Sedangkan yang lainnya itu sudah saya ubah dalam bentuk file PHP-nya. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mengubah ini dari website yang statis ini menjadi website dinamis dengan menggunakan bantuan tool AI. Saya di sini menggunakan anti-gravity. Jadi demikian. Kita tunggu dulu proses instalasinya. Nah, ini kan tinggal 34 MB ini. Saya hapus dulu beberapa file ya, biar tidak ini ya. Ini saya hapus dulu. Kemudian saya hapus dulu biar cepat proses instalasinya. Saya hapus dulu yang file-file yang besar, saya hapus dulu sebentar. Ini memperlambat ini. Nah, 153 MB. Saya coba hapus yang lainnya. Di dokumen, video ada nggak video saya? Video nggak ada. Picture nggak ada juga. Di download ini saya hapus dulu semuanya biar filenya space untuk laptop ini terbuka. Ini saya hapus dulu yang ini video. Oke, saya hapus del. Oke, saya coba lihat lagi. Udah tersisa 2 giga ya. Oke, 2 giga. Kita tunggu proses instalasinya. Oke. Ini sudah tersisa 2 GB. Proses instalasinya lagi jalan. Kita masih menunggu. Jadi sekali lagi bahwa proses instalasi ini tergantung dari spek komputer atau laptop yang kita gunakan. Kalau speknya besar, masih ada speknya kurang misalkan besar, itu kemungkinan proses instalasinya akan cepat. Kalau ada pertanyaan juga, apakah dalam proses instalasi ini memerlukan koneksi internet? Itu tidak perlu. Karena kita sudah mendownload apa yang memang perlu dilakukan instalasi. Karena ukuran filenya itu adalah lebih dari 230 MB. Jadi tidak perlu lagi diperlukan koneksi internet ketika melakukan proses instalasi tool anti-gravity ini. Baik, kita masih menunggu. Memang agak sedikit lama ya. Nah, sekarang saya balik lagi pembahasan ke sini sambil menunggu itu. Jadi tahap ini kita masih di dalam tahap ini ya. Masih di dalam tahapan adalah menginstal anti-gravity-nya. Masih di sini ya. Ini kita bilang aja di sini adalah tahap 1 lah. Tahap 1. Nah, kita masih di tahap sini, melakukan instalasi anti-gravity ID-nya. Nah, tahap berikutnya yang akan kita lakukan apa? Tahap berikutnya nanti adalah setelah selesai ini, berarti tahap berikutnya adalah kita akan melakukan pengembangan web dinamis dengan menggunakan AI. Nah, kita akan mengubah dari web statis menjadi web dinamis. Statis gini aja. Ke web dinamis. Bentuknya kayak mana? Nanti kita akan coba satu persatu. Ini kita tunggu dulu proses instalasinya. Biarkan saja. Nah, di sini dalam pengembangan web statis ke web dinamis, nanti saya akan contohkan adalah yang web bencana tadi. Jadi di sini ini webnya. Ini web statisnya ini. Ini web bencana. Ini kan masih statis semua nih. Masih filenya adalah file HTML. Ini HTML nih. Ini HTML, ini CSS. Dan ini adalah file database MySQL. Nah, nantinya dari web statis yang HTML dan CSS ini nanti akan kita ubah menjadi web dinamis dengan mengubahnya menjadi file PHP dan juga menambahkan script JavaScript nantinya. Pastinya semua itu kita lakukan adalah dengan menggunakan AI.
atau vibes coding yang ada di dalam tool anti gravity. Jadi nanti kalau misalkan ada bertanya juga, Pak, kami yang menggunakan Visual Studio Code bagaimana? Bagi yang menggunakan Visual Studio Code itu nanti tinggal menyesuaikan saja. Promnya sama, perintahnya sama, cuma tempatnya aja berbeda. Ya mungkin hasilnya nanti beda-beda. Kalau misalkan saya di sini karena saya menggunakan anti gravity, sudah pasti adalah saya menggunakan Gemini. Nantinya kalau misalkan ada yang menggunakan Visual Studio Code, dia menggunakan Copilot, pasti mungkin hasilnya agak sedikit beda-beda lah. Oke ya. Nah, ini udah mau selesai proses instalasinya. Nah, anti gravity selesai. Kita tunggu. Ini kebetulan laptop saya sudah berhenti ini. Mungkin karena udah banyak sekali aplikasi dalam laptop. Nah, sekarang udah selesai instalasinya, complete ya. Pokoknya sampai muncul completing yang seperti ini berarti proses instalasi anti gravity selesai. Nah, sekarang ini kita opsional, boleh centang atau boleh nggak dicentang. Kita centang saja biar langsung menjalankan anti gravity-nya. Kita klik finish. Kita tunggu. Di sini akan dijalankan yang tool anti gravity-nya yang kurang lebih bentuknya kayak gini. Nah, ketika menjalankan tool anti gravity ini, pastikan koneksi kita aktif. Karena kita nanti akan mensinkronkan tool anti gravity ini dengan yang akun Gemini-nya kita. Nah, ini import setting dan lain sebagainya, extension Upray. Oke, ini artinya adalah dia diminta karena kebetulan dulu saya ada melakukan instalasi versi 1.0. Jadi ini akan dimigrate ke versi yang 2.0. Nah, oke, kita klik migrate saja. Ini kalau muncul kayak gini, klik aja migrate. Tapi kalau tidak muncul kayak gini ya berarti abaikan saja. Saya klik ya. Saya klik. Oke. Nah, sekarang di sini ini adalah tampilan awal ketika menggunakan tool anti gravity. Silahkan di sini yang perlu kita lakukan adalah login dulu dengan menggunakan akun Google kita. Nah, saya klik ya. Saya klik. Nah, di sini akan diarahkan ke browser. Kemudian kita pilih akun Gemini kita. Kemudian kita sync in. Oke, dan langsung dia akan diarahkan membuka open anti gravity ID-nya. Dan akan langsung masuk ke dalam anti gravity ID-nya kita. Saya balik lagi ke sini. Oke, sukses. Berarti sukses ya. Ketika sudah muncul sukses, berarti anti gravity kita sudah terhubung dengan akun Gemini-nya kita atau akun Gmail-nya kita. Kita klik next. Ini choose setup flow. Ini boleh kalau kita mau mengimport dari Visual Studio kita. Kalau misalkan kita ada menggunakan Visual Studio, ada setting-setting yang sudah kita lakukan di project-project kita, boleh klik import. Tapi dalam tutorial ini saya menggunakan start fresh saja, artinya mulai dari baru saja. Kita klik next lagi. Nah, ini adalah tampilan, boleh menggunakan dark ataupun light. Saya boleh menggunakan dark mode saja. Klik next lagi. Ini adalah untuk apa kita menggunakan yang anti-gravity agent ini. Jadi kita nanti akan ada agentnya. Saya pilih yang recommended saja, next lagi. Ini next lagi saja. Artinya ada extension yang nanti diperlukan untuk membantu pekerjaan kita lebih mudah dalam menggunakan tool anti-gravity ini. Saya klik next saja. Ini build with Google, artinya apakah kita nanti menggunakan anti gravity ini untuk pengembangan aplikasi-aplikasi lainnya. Misalkan mau kita mengembangkan aplikasi mobile, Android, misalkan webs ataupun science ataupun data science ataupun yang lainnya. Dalam tahap ini skip saja bagian ini dulu. Kita klik next saja. Tapi kalau nanti sudah paham, silahkan mau pilih yang mau Flutter ataupun yang lainnya. Saya nggak pilih apa-apa, tinggal klik next lagi. Ini centang saja, yes, I agree. Ini opsional, dicentang boleh, nggak dicentang juga nggak apa-apa. Klik next lagi. Dan inilah tampilan dari tool anti-gravity. Sama persis seperti Visual Studio Code. Cuma bedanya adalah lambangnya saja. Ini ya. Oke, nah ini sekilas tentang bagaimana melakukan instalasi tool anti-gravity untuk pengembangan aplikasi website kita.
Nah, sampai di sini berarti kita sudah berhasil mendownload dan menginstal tool anti gravity untuk project pembangun websitenya kita. Next video ya, jangan sekarang lah, ini panjang sekali nanti videonya. Next video nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mengubah web dinamis ini, web statis maksudnya, web statis ini menjadi web dinamis dari contoh studi kasus dari web yang seperti source code yang sudah saya bagikan kepada setiap kelompok mahasiswa. Kemudian kita nanti akan menggunakan AI-nya, Vibe coding-nya untuk membuat website kita terkoneksi antara web yang kita bangun menggunakan HTML, CSS terkoneksi dengan database MySQL, tentunya dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, tetap standby. Nanti saya akan coba lanjutkan di video berikutnya bagaimana untuk step atau tahapan berikutnya membangun aplikasi website dengan menggunakan tool anti gravity, dan khususnya adalah untuk membantu mahasiswa saya yang sedang mengerjakan proyek UAS untuk kelompoknya masing-masing. Oke, ketemu lagi di video yang berikutnya.